Halo, selamat malam semua. Berjumpa lagi dengan saya Rivaldo Betnego. Saya merupakan mahasiswa Unilab, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, NIM saya 1221005. Nah, kali ini kita akan membuat suatu rangkaian, yaitu rangkaian solar cell, voltage, current, dan power voltage curve using Simulink, yang artinya kita akan membuat solar cell menggunakan kurva antara tegangan dan arus, dan daya dan tegangan itu menggunakan Simulink. Nah, kali ini kita akan menggunakan MATLAB 2010. Saya akan buka MATLAB 2010. Langkahnya kemudian kita buka Simulink. Lalu akan muncul Simulink library browser. Lalu klik New Model untuk kita tempat mengerjakan atau lembar mengerjakan atau membuat rangkaiannya. Saya sudah buka dan saya sudah mempersiapkan komponen-komponen yang kita butuhkan. Yang pertama itu adalah PS konstan, ada solar cell, ada solver configuration, ada R ampere, Simulink PS converter, current sensor, electrical reference, PS Simulink converter, workspace ada 3, product 1, voltage sensor 1, variable resistor. PS Simulink converter itu kita memakai 2. Nah, kebanyakan di sini komponen di sini kita bisa mencarinya di Simulink library browser pada Simscape. Nah, sudah ada Simscape. Itu ada PS konstan, dia disediakan di Simscape, solver configuration, solar cell, R ampere, kemudian current sensor, ada electrical reference, pengganti ground, kemudian variable resistor itu juga ada di Simscape, kemudian ada voltage sensor. Kalau untuk Simulink PS converter dan PS Simulink converter, kita bisa mencarinya. Cara gampangnya kita klik Simulink library browser, kita ketik saja converter. Kita enter. Nah, mereka akan di sini. Dia terletak di communication block set. Ada Simulink PS converter dan PS Simulink converter. Caranya kita bisa mengklik kanan lalu kita add-kan ke tempat kerja kita tadi. New model yang telah kita berikan nama. Itulah cara simpelnya. Atau kita bisa mengklik dia tahan lalu kita tarik sampai ke lembar kerja kita. Saya akan mencoba menghubungkannya ke sini dari solar cell menuju ke variable resistor. Dari R ampere ini kita gabungkan ke Simulink PS converter, lalu kita gabungkan ke variable resistor. Current sensor kita hubungkan dengan ke solar cell. Kita hubungkan juga di sini. Cara menghubungkannya kita tinggal menarik titik kecil yang berada di komponen, lalu kita tarik ke komponen lain yang akan kita hubungkan. Kalau tanda merah seperti ini, tandanya penghubungan kita itu masih belum berhasil atau belum menyatu. Terus sensor kita jamperkan ke sini, atas dan bawah. Kemudian produk yang di atasnya kita gabungkan ke current. Kemudian ini voltage sensor kita gabungkan ke PS Simulink converter, voltage. Produk kita ambil dari voltage karena ini power. Daya itu adalah hasil kali dari tegangan dan arus. Nah, jangan lupa kita harus juga menggabungkan solver configuration, dan yang paling penting adalah electrical reference kita gabungkan. Nah, setelah semua selesai kita hubungkan,
Kita buka salah satunya, PS konstannya kita buat 1000. Karena nanti kita akan mengganti nilainya dari 1000, 900, 800, 700, 600, dan 500. Ya, kita akan memiliki 6 grafik yang akan kita satukan secara manual. Nanti kita akan membuat secara manual dan secara otomatis. Kemudian untuk solver file configuration, kita use local solvernya, kita centang, apply, lalu OK. Kemudian nanti di PS constant kita akan ubah, kita buat nilai pertama 1000. Kemudian kita buka di current. Current ini kita akan buat namanya current 1, current saja. Di power juga begitu, klik 2 kali, power, voltage juga kita klik 2 kali, apply, lalu OK. Lalu kita jalankan. Saya menggunakan simulation stop time itu warna 5. Lalu kita jalankan, kita runkan. Nah, saya ada bunyi seperti itu, langsung berarti runnya sudah telah selesai. Kemudian untuk PS konstannya kita akan ubah kembali, dia menjadi 900. Apply, lalu OK. Untuk currentnya kita buat currentnya 1, apply, OK. Powernya kita buat powernya 1, apply, OK. Voltage juga kita buat 1, apply, OK. Lalu kita runkan kembali. Nah, setelah bunyi aturannya selesai, kita kembali ke konstan, kita ubah menjadi 800. Oke, currentnya kita buat menjadi current 2. Apply, lalu OK. Powernya kita buat menjadi power 2 di variable name. Apply, OK. Voltage juga seperti itu. Kita runkan kembali. Oke, setelah selesai kita balik lagi ke 700. Kita buat seperti ini, kita buat langkah berulang sampai dia ke PS konstannya kita buat ke 500. Dan untuk current, power, dan voltage-nya kita buat dia angkanya semakin bertambah di variable name-nya. Kita runkan, jangan lupa di runkan terlebih dahulu. Nah, jadi 2 kali kita buat ke 600. Apply, lalu OK. Current-nya kita buat current 4. Apply, OK. Power 4. Apply, lalu OK. Voltage kita buat 4. Apply, lalu OK. Kita runkan kembali. Oke. Kita akan kembali terakhir, kita akan mencoba di angka 500. Apply, OK. Current 5. Apply, OK. Power 5. Apply, OK. Voltage 5. Apply, lalu OK. Kita runkan kembali. Nah, setelah semua selesai, kita kembali ke menu window. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya untuk membuat secara manual. Manual untuk menampilkan grafiknya. Pertama kita cek dulu di workspace apakah semua telah selesai. Ada current 1 sampai 5, dan power 1 sampai 5. Ada voltage 1 sampai dengan 5. Setelah semua kita rasa lengkap, kita akan membuat plot. Kita klik plot, kita buka kurung, dan kita ketik voltage, current, saya akan mengkopinya supaya untuk bersingkat waktu. Untuk voltage-nya kita buat berurut, voltage 1 dan voltage current 1. Kita buat lagi voltage 2, current 2.
dan voltage 3, current 3, voltage 4, currentnya 4, voltage 5, current 5. Kita tutup dengan tanda kurung, lalu kita enter. Nah, ini adalah hasil grafiknya. Ini adalah grafik dari current dan voltage dan current. Ini voltage 1 dan current 1, voltage 2 current 2, voltage 3 dan current 3, voltage 4 dan current 4, dan voltage 5 dengan current 5. Ini adalah secara manual. Saya akan menunjukkan bagaimana caranya secara otomatis di Simulink. Saya akan tunjukkan, kita kembali ke Simulink. Nah, dari sini kita butuh suatu komponen. Kita cari, namanya itu, kita klik grab. Kita pakai XY grafik. Kita tarik ke sini, kita klik 2 kali, kita buat di sini 0, di sini 0,8, play. Lalu di sini 0, di sininya kita buat 8, sampel tanya kita buat 0. Apply, lalu oke. Untuk X di atas kita buat ke voltage. Yang di bawah kita buat ke current. Nah, setelah selesai, kita akan lihat di sini di konstannya 500, kita memakai currentnya 5, voltage 5. Setelah kita buat rangkaian seperti ini, kita sambungkan, kita akan run, lalu akan muncul grafiknya. Nah, ini adalah grafik dari konstannya 500, current 5, dan voltage 5. Nah, ini dia. Kita akan melihat persamaannya dengan figur yang kita buat manual tadi. Nah, di sini antara grafik ini yang kuning dengan grafik biru yang kita buat secara otomatis barusan, dia memiliki kesamaan grafik tanpa kita harus mengetik-ngetik di command window. Nah, kita akan membuat kembali ke, coba di titik di konstannya 600. Kita pakai current yang current 4. Lalu di voltage-nya 4. Power kita ganti juga supaya selaras satu sama. Lalu kita runkan. Kita akan melihat persamaan. Apakah sama yang kita buat otomatis dengan yang manual. Jadi cara ini lebih memudahkan tanpa kita mesti membuka command window kembali lalu kita mengetiknya satu persatu. Kita tinggal mengubah nilai konstan saja. Kita lihat grafiknya yang manual dengan grafik yang otomatis dengan grafik yang manual. Kita lihat di sini. Grafik yang ungu kita bandingkan dengan yang otomatis, yang dengan biru kita buat. Dia berada di antara titik 4 dan 5. 4 dan 5 yang kedua. Lalu dia mendekati titik 0,6. Nah, sama. Y dan X-nya memiliki nilai yang sama antara manual dengan yang otomatis. Kemudian kita coba lagi kembali. Itu di titik 700. Kemudian kita buat di current 3. Powernya juga kita buat power 3. Voltage kita buat di 3.
Kemudian kita runkan. Nah, maka grafiknya akan muncul seperti ini. Berada di antara titik 5 dan 6, namun mendekati titik 5. Kita lihat ke manualnya. Nah, yang biru mudah dengan grafik yang setelah kita buat otomatis itu memiliki kesamaan. Nah, seperti itu. Kita kemudian coba sampai ke yang 800. Kita mencoba semua nilai. Dan kita sekaligus membuktikan kesamaan atau keselarasan antara yang manual dengan yang otomatis. Dan teman-teman juga yang menonton video ini bisa membandingkan lebih gampang mana yang otomatis dengan yang manual. Nah, mendekati titik 6, Nah, sama. Kawan semua juga bisa melihat di antara titik merah dengan titik yang baru, grafik merah dengan grafik yang setelah yang baru kita buat secara otomatis itu memiliki kesamaan grafik. Kita juga masuk ke yang nilai 900 dengan current 1. Power 1, voltage 1. Kita runkan kembali. Nah, dia di antara titik 6 dan titik 7. Kita melihat di manual yang kita buat tadi antara grafik yang hijau dengan grafik yang baru kita buat. Sama. Teman-teman yang menonton video ini juga bisa melihatkan ini, melihat bahwasanya grafiknya sama. Saya akan mencoba terakhir kali untuk yang nilai kita masukkan adalah 1000 pada konstannya. Kita buat hanya current saja, lalu hanya di power saja, lalu di voltage saja, lalu kita akan mencoba merun. 7 ke 8, antara 7 ke 8, antara biru ke biru memiliki grafik yang sama. Itu artinya manual dengan yang otomatis memiliki nilai yang sama atau grafik yang sama. Jadi semua tergantung dengan rekan-rekan yang menonton video ini memilih yang manual atau langsung yang otomatis. Semua terserah. Itu semua tergantung kepada kawan-kawan yang menonton video ini. Nah, mungkin untuk video rangkaian solar cell voltage current dan power voltage kurva using Simulink sampai sini saja, dan ini merupakan tugas pemenuhan ujian akhir semester dari mata kuliah penggunaan dasar komputer dalam sistem tenaga listrik. Saya terima kasih kepada seluruh teman-teman yang telah mensupport dan menonton video ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hamzah selaku dosen pengampu mata kuliah tersebut. Dan terima kasih saya ucapkan karena telah banyak memberikan ilmu dan saya juga bisa belajar tentang penggunaan komputer. Saya juga memohon saran dan kritikan dari rekan-rekan semua yang nonton video ini agar kita bisa sama-sama lebih maju ke depannya, lebih bisa menguasai sama-sama tentang penggunaan dasar komputer, terutama solar cell. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.